Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lilis Tiana, mahasiswa IAIN Kebumen Prodi PAI semester 2. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba mengulas dua buah karya tulis ilmiah atau dua buah. Nah, untuk masing-masing jurnal akan terpisah menjadi dua video, satu video jurnal pertama dan satu video untuk jurnal yang kedua. Nah, dalam pembuatan video ini adalah salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Islam yang diampu oleh Bapak Agus Salim Hamidi. Jurnal-jurnal yang ada saya ambil dari Cakrawala IAIN. Nah, untuk jurnal yang pertama saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis SWOT Manajemen Pendidikan di SMK Ma'arif 1 Kebumen, di mana jurnal tersebut ditulis oleh Bapak Agus Salim Hamidi. Adapun pembuatan jurnal ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui penyelenggaraan manajemen pendidikan di sekolah. Selain itu, masalah-masalah yang diangkat dari jurnal ini atau disebut dengan rumusan masalah dari penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama yaitu bagaimana penyelenggaraan manajemen pendidikan di SMK Ma'arif pada 4 bidang, dan yang kedua yaitu apa saja kendala dan hambatan pelaksanaannya serta bagaimana solusinya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, untuk penelitian atau riset kali ini bersifat kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis data SWOT, di mana hasil analisis tersebut akan dijelaskan dengan metode deskriptif analitik. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum yang diterapkan di SMK Ma'arif 1 Kebumen adalah menggunakan kurikulum 2013. Dan dari semua pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran akan dimonitoring oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah di setiap minggunya maupun oleh kepala jurusan di setiap harinya. Kendala yang ada yang dialami saat itu adalah kurang tepatnya atau kurang disiplinnya waktu pengumpulan RPP oleh guru, sehingga solusi atau upaya yang dapat dilakukan dari permasalahan tersebut adalah mengingatkan para guru untuk segera mengumpulkan RPP, kemudian membuat deadline pengumpulan RPP, serta membuat catatan khusus untuk guru-guru yang kurang tepat waktu dalam penyerahan RPP tersebut. Yang kedua yaitu manajemen peserta didik. Peserta didik yang ada di SMK Ma'arif 1 Kebumen pada tahun pelajaran 2019-2020 mencapai 2.322 siswa. Untuk proses penerimaan peserta didik baru di SMK Ma'arif 1 Kebumen menggunakan proses yang manual yaitu pengisian brosur. Selanjutnya yaitu proses wawancara, di mana setelah lulus dari proses ini akan ada proses daftar ulang. Monitoring dan evaluasi hasil belajar siswa dilaksanakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama evaluasi harian, contohnya seperti kuis. Yang kedua evaluasi mingguan seperti soal tertulis, dan yang terakhir adalah
evaluasi bulanan seperti ulangan tengah semester atau UTS dan ulangan akhir semester atau UAS. Dalam mempererat tali silaturahmi, maka pendidik dan tenaga kependidikan SMK Ma'arif 1 Kebumen beserta dengan alumni SMK Ma'arif 1 Kebumen tersebut membentuk sebuah organisasi yang dinamakan dengan FORZA, yaitu Forum Alumni SMK Ma'arif 1 Kebumen. Selanjutnya, untuk manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ditangani oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Personalia. Sedangkan untuk manajemen hubungan industri dan hubungan masyarakat maka ditangani oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Hubungan Masyarakat. Dalam hubungan masyarakat sendiri terkadang masih ada beberapa kendala atau terkadang masih ada komplain ataupun masukan dari mitra sekolah. Selanjutnya yaitu kita masuk dalam analisa SWOT dari masing-masing manajemen yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, dalam hal ini kelebihan yang ada yaitu penyusunan kurikulum yang transparan. Sedangkan untuk kelemahannya adalah terlambatnya penyusunan RPP. Peluang yang ada yaitu adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai pembaharuan kurikulum. Sedangkan ancaman yang mungkin saja dapat terjadi adalah adanya sistem pendidikan yang berubah. Selanjutnya yaitu manajemen peserta didik. Nah, kelebihan yang ada adalah adanya monitoring oleh kepala sekolah di setiap minggunya sehingga terkontrol. Yang kedua adalah kurangnya kedisiplinan anggota bidang kesiswaan. Peluang yang ada yaitu menciptakan kesadaran religius dengan cara menyediakan pondok pesantren bagi peserta didik. Sedangkan untuk ancamannya sendiri yaitu adanya pembatasan jumlah rombel oleh Dinas Pendidikan Wilayah. Selanjutnya yaitu manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini kelebihan yang ada yaitu jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah mencapai standar pendidikan. Sedangkan kelemahan yang ada adalah pelaksanaan rapat yang masih kurang terkoordinasi secara teratur. Untuk peluangnya sendiri adalah adanya forum ilmiah bagi pendidik, sedangkan ancaman yang mungkin dihadapi adalah banyaknya tenaga kependidikan yang masih muda. Dan yang terakhir adalah manajemen hubungan industri dan hubungan masyarakat. Untuk kelebihannya sendiri adalah memiliki perencanaan pelaksanaan program yang matang, sedangkan kelemahannya adalah belum mampu memberikan pemahaman tentang jenjang keahlian kepada dunia usaha dan dunia industri. Peluang yang mungkin ada adalah sistem informasi yang baik, sedangkan ancaman yang mungkin dihadapi adalah kriteria pada dunia usaha dan dunia industri yang tinggi. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya manajemen pendidikan di SMK Ma'arif 1 Kebumen telah memenuhi standar pendidikan nasional baik dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan maupun pelaksanaan evaluasinya. Cukup sekian dari saya dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.